Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang hidupnya di dalam kasih agape yang tidak retorika, ya, yang hidupnya selalu setia dengan logos, sehingga melimpah pertemuan kasih dan logos ini jadilah rema. Caranya, aksinya adalah dengan diakonia dan marturia, ya. Triknya supaya sukses dengan melakukan mengampuni, memberkati, dan sangkal diri, pikul salib. Nanti jadi, ya. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, bukan hal-hal materi. Mengapa berkat di dalam perjanjian lama identik dengan umur panjang, sehat, dan materi? Sedangkan dalam perjanjian baru, berkat itu tidak identik dengan umur panjang, sehat, dan materi. Jadi para pendeta yang khotbahnya tentang berkat jasmani, umur panjang, materi, dan hal-hal lahiriah, kemakmuran lahiriah lainnya, maka dia sedang hidup dalam perjanjian lama dan kemungkinan dia akan masuk ke Hades, bukan ke paradiso. Mengapa demikian? Ya, karena berkat jasmania itu diberikan kepada para nabi, kepada orang-orang benar di perjanjian lama, karena mereka pergi ke Hades, bukan pergi ke paradiso. Dari mulai Adam sampai ke zaman Yohanes Pembaptis, mereka pergi ke paradiso, ke Hades. Mereka pergi ke Hades. Nggak ada yang pergi ke paradiso. Baru mulai Yesus dan penjahat di sebelah Yesus itu. Semua yang dari Hades, orang-orang benar itu dipindah. Makanya mereka kalau mati diratapin. Orang-orang di perjanjian lama, Anda lihat, kalau mati diratapin. Dan mereka takut mati. Ya, orang-orang di perjanjian lama itu cuma takut mati. Maksudnya takut mati itu, ya mereka kalau boleh milih lebih senang hidup daripada mati, intinya begitu ya. Tapi sangat beda sekali dengan perjanjian baru, ya. Di dalam perjanjian baru, orang-orang percaya, orang-orang benar ini malah menyongsong kematian dan kapan mati nih. Nah, teologinya bisa beda banget ya. Kapan matinya, kapan Tuhan datang. Sekarang kalau bilang, Tuhan Yesus mau datang. Lalu yang masih single-single, jomblo-jomblo, aduh Tuhan jangan datang dulu, Tuhan aku belum kawin Tuhan. Repot. Anda yang sedang dalam kelimpahan hidupnya, aduh Tuhan jangan datang dulu. Anda yang lagi ditagih-tagih utang, Anda yang lagi ruwet, ya pengennya supaya Tuhan Yesus cepat datang. Ya kan? Anda yang lagi ruwet, Anda yang lagi pusing. Coba pendeta-pendeta yang harta melimpah itu, apakah benar pengen cepat Tuhan Yesus datang? Enggak. Mereka masih ingin menikmati dulu. Ya kan? Kan terbuktinya kan dengan kematian. Takut mati. Lalu dengan Tuhan Yesus datang sama kematian bedanya apa coba? Ya kan? Karena mereka menilai yang namanya berkat itu dengan hal-hal yang jasmania yang 3 dimensi. Sedangkan kita menilai berkat itu bukan hal yang jasmania dan 3 dimensi, tetapi hal yang rohania. Walaupun biasanya yang jasmania itu akan menyusul, tetapi itu hanya bonus. Ternyata berkat jasmania itu hanya bonus. Masalahnya kita gagal untuk menghidupi, meremakan itu. Yang kita kejar berkat jasmania. Makanya saya dulu nyanyinya kayak Om Dika. Yesus, Yesus, dengar doaku. Ya, kalau orang lain diberkati, berkati aku juga. Ngiri. Ngiri. Saya doanya begitu. Bukan itu salah, enggak ya. Tapi Anda harus tahu syaratnya dulu. Anda harus tahu term and condition-nya dulu. Anda kalau waktu nyanyi itu lagu sakral ya. Oh bener ya.
Kalau Anda sudah ngerti term and kondisinya, maka Anda boleh nyanyi lagu itu. Ya, orang lain kau berkati, maka berkati aku juga. Karena ada term and kondisinya. Bagaimana kita, kalau kenapa Pak Paul mendapat terobosan dalam kehidupan? Saya enggak, Tuhan. Oh, Anda harus melewati yang saya lewati. Saya tidak berkata Anda harus seperti saya ya, tetapi Anda harus responnya seperti saya. Tuhan, kalau Engkau tolong Ibu Vivin, Engkau sudah tolong sama yang lain, Engkau tolong Pak Paul, Engkau tolong hamba-hamba Tuhan yang Anda kenal. Nah, responnya harus seperti mereka. Masalahnya kan kita nggak mau responnya itu. Nanti dulu dong Tuhan. Ya nanti dulu nggak bisa. Kalau orang lain diberkati, berkati aku juga Tuhan. Iya, tapi orang lain responnya benar, kamu responnya salah terus. Itu masalahnya. Respon-respon itu, respon-respon rohaniah itu yang menentukan hidup kita. Dan lagi pula, kemudian engkau melihat penderitaan itu sebagai kutuk, sebagai hal yang sial. Teologi di dalam perjanjian baru adalah teologi penderitaan loh. Ya. Jadi kalau ada orang-orang pendeta-pendeta mengajarkan Anda untuk hidup dalam kemakmuran, dia sedang mengajarkan Anda untuk pergi ke neraka loh. Karena Yesus bolak-balik berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Orang-orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Orang kaya yang bodoh, orang kaya yang masuk ke Hades itu tadi ya, orang kaya dan Lazarus, bolak-balik ceritanya orang kaya yang ribet pokoknya. Orang kaya yang masuk neraka. Orang kaya yang masuk ke Hades maksudnya ya. Nah, makanya ketika ada seorang pendeta cerita, oh, saya mau jadi Bapak Abraham. Bapak Abraham juga pergi ke Hades waktu itu loh. Ya, Bapak Abraham juga pergi ke Hades waktu itu loh. Musa aja pergi ke Hades, Bapak Abraham pergi ke Hades. Lah Anda kalau ingin hidup kaya di muka bumi ini ya pergi ke Hades. Makanya kalau Anda diberkati dengan melimpah luar biasa, Tuhan sudah kasih pesan, triknya, tipsnya. Simpanlah hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya. Udah diajarin loh, tertulis jelas, tapi bandelnya minta ampun kita ini loh. Bandelnya minta ampun. Malah ngimpi pengen beli Ferrari Porsche, pengen ngimpi beli jam tangan 15 miliar. Ya, Uga bangunnya 15 miliar, saya ngimpi 4 miliar saja, sama saja. Sama saja, maksudnya ada hal yang lebih penting. Itulah sebabnya banyak doa yang tidak dijawab, atau ya Anda mungkin, oh saya dijawab doanya, ala retorika. Anda dijawab, berapa banyak yang Anda doakan, berapa banyak yang dijawab. Kalau Pak Paul bagaimana? Oh kalau saya tahu ketika Tuhan bilang tidak. Nah, tetapi dia pasti jawab. Ya, dia pasti jawab sebelum itu kejadian. Kalau Anda kan terimanya kan tiba-tiba, aduh Tuhan tidak menjawab doaku. Loh, kalau dikabulkan, kalau saya pengen masuk ke UI, terus Anda tiba-tiba bisa masuk UI, wah Tuhan jawab doaku. Oh enggak ya, enggak begitu. Tuhan jawab. Tuhan jawab itu sebelum kejadian Anda sudah tahu. Kalau belum kejadian kalau sudah kejadian Anda baru tahu, nah itu berarti bukan Tuhan jawab. Ya kan? Artinya ada hubungan yang mesra, ada hubungan yang intim, sehingga bahkan ketika kita berdoa pun kita ngerti, percuma didoakan. Karena kita tahu yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Balik lagi kejadian mami saya tahu. Makanya ketika, aduh mau Tuhan, kasih kalau boleh 3 tahun. Kenapa? Karena saya sudah tahu jawabannya nggak boleh. Makanya saya bilang, Pok, ya kalau boleh tambah 3 tahun lagi. Supaya kami bisa kumpul berkali 3 kali berturut-turut, udah gitu kan, puas hati ini kan. Hati ini puas. Tapi kita sudah tahu nggak, iya benar Tuhan nggak, ya kan? Dari mana? Dari Rema. Kita ngerti yang baik, yang tidak baik.
Setiap doa-doa kita, karena hati melekat sama Tuhan. Hati nggak melekat sama harta. Hati nggak melekat pada hal yang duniawi. Hati nggak melekat pada hawa nafsu. Hati kita melekat sama Tuhan. Oh, berarti sudah suci dong, Pak. Oh, enggak. Bukan. Bukan kita sudah suci. Kita dalam proses penyucian dan kita responnya benar. Tiap hari. Ketika hati kita penuh dengan pengampunan, mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib, itu kan aksi yang paling gampang untuk menuju respon yang benar, ya kan? Aksi yang gampang untuk menuju respon yang benar adalah dengan sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati. Yang paling real menuju respon yang benar. Selama Anda responnya tidak bisa begitu, susah. Anda nggak ngerti, Anda tidak akan pernah punya rema dalam hidupmu. Susah. Bagaimana mau punya rema, senggol bacok. Baru orang ngerasani Anda. Ya, Menir Alengso nanya, kenapa Pak Paul enggak bilang sama saya? Loh, Pak, ngapain saya bilang saya nggak rugi apa-apa? Buat saya, itu bukan gangguan. Cuman saya tahu, Pak, ada sesuatu yang terjadi. Apa kalau berarti saya tahu, terus saya langsung beker-beker. Kurang ajar, kurang ajar, nggak perlu. Ya kan? Karena kita sudah tahu semua dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan Yesus baik. Biar ya kan, biar Tuhan yang menjadi hakim bagi kami. Kan saya bilang gitu. Wah, orang asem nih. Oh, jangan begitu paling so. Nanti jangan-jangan nanti yang orang baik malah yang di ini, yang malah kita ini, karena ada banyak orang baik, Pak. Ada banyak gandum dan lalang kita nggak ngerti, Pak Alengso. Saya berharap Pak Alengso mengerti ini ya. Wah, itu ngerti ya, karena biasanya ya kita orang kalau dengar hal yang nggak baik, sikat dulu, buak. Anda belum tahu loh, belum tentu yang Anda sikat itu orang yang salah loh. Lebih banyak Anda salah keputusan daripada benar loh. Dan di situ Anda akan hidup di dalam daging. Anda nggak bisa sangkal diri pikul salib. Anda mau selamatkan kedudukan. Anda mau menyelamatkan harga dirimu. Anda mau menyelamatkan reputasimu. Nggak perlu. Sangat baik ya ceritanya Saul ini ya. Kenapa? Karena dia ingin mempunyai reputasi di depan rakyatnya. Dia tahu ya Agagnya dikasih privilege karena Agag menawarkan harta karunnya dia. Tuker-tukeran. Ya udah kasih. Sifat pragmatis ya, easy going, pragmatis itu tadi ya, nggak mau retorika kalau Saul. Loh, secara nalar itu yang Saul lakukan itu nggak salah loh. Daripada kita bunuh dia, toh kita harus mengasihi sesama gitu kan. Mendingan saya peliharakan dia, harta bendanya semua buat kesejahteraannya orang Israel. Nggak salah kan? Coba Anda coba logikanya. Anda pakai logika berpikir, ya kalau itu dibunuh, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi dengan menawarkan harta karunnya orang-orang Israel, orang-orang Amalek ini, itu kan kekuasaannya kan dari Mesopotamia, barat itu, yang sekarang diduduki, tidak kira-kira sama dengan wilayah orang-orang ini ya, orang Ismail dari Mesopotamia Barat sampai ke Median itu. Ya, mereka kan berbarengan sama orang-orang Amalek tinggalnya, orang-orang Ismail gitu ya. Mereka bareng-bareng di situ. Itu harta karunnya di mana-mana, saudara. Orang-orang Amalek ini kaya raya karena kejam. Mereka tuh perampok, bangsa perampok ya. Bajak laut kayak kalau di bajak laut ada pulau harta karun. Nah, mereka perampok, mereka taruh di gua-gua. Ingat gua Aladin itu ya, lampu Aladin itu. Nah, mereka kayak gitu tuh. Kulturnya seperti itu, naruh di gua-gua. Ditunjukkan semua harta rampokannya itu diberikan kepada Saul untuk Israel. Dan itu atas permintaan dari rakyatnya. Artinya logis. Iya kan? Itu kan demi kemaslahatan, kemakmuran umat kan. Tetapi ada yang salah dari sikap hati itu. Bukan itunya. Karena kalau mau berkat materi, Tuhan bisa kasih. Ya,
Berkat materi itu seperti membalikkan telapak tangan ya. Oh, buktikan Pak. Oh, bukan. Itu bukan masalah dibuktikan. Anda kudu benar dulu hidupnya. Mau sampai batuk TBC pun Anda nggak akan dapat. Wah, cuma batuk nggak bisa kalau Anda hidupnya nggak benar. Berkat materi itu adalah bonus, saudara. Anda nggak bisa deh, nggak bisa menipu Tuhan. Ya, Anda bisa pura-pura, bisa pretend dengan baju-baju yang bagus, ya kan? Dan akhirnya Anda kalau ada orang nyumbang cuma 100.000, wah Anda nggak respect. Begitu nyumbangnya 100 juta, 500 juta, wah Anda respect. Oh jangan, ya jangan. Serius ya, karena berkat itu Tuhan yang punya, berkat jasmani. Kesehatan, umur panjang, semua itu anugerah Tuhan sebagai bonus ketika sikap hati kita benar sama Tuhan. Kalau sikap hati kita salah, respon kita salah. Ya, kita mau coba lari dari hukum proses yaitu ketaatan kan. Nah, bagaimana kita bisa punya rema yang benar? Yaitu tadi trik-triknya dulu, sangkal diri pikul salib dulu. Anda akan kehilangan reputasimu saat itu. Mungkin orang banyak semua pengennya begini, tetapi Anda tahu yang benar yang seperti ini. Wah, saya setiap kali saya bikin begitu, saya bolak-balik dikucilkan gara-gara seperti itu ya, dan sampai akhirnya saya nggak tahan sendiri. Salah kali saya ini ya. Akhirnya saya rubah. Akhirnya malah kacau balau, saudaraku. Malah kacau balau. Udah benar yang saya lakukan. Saya dari dulu paling berani bikin kebijakan yang tidak populer ya di perusahaan-perusahaan itu. Wah, ditentang mau di gereja. Saya waktu di gereja pun sama ya. Saya bikin satu hal-hal yang nggak populer. Wah, dihajar. Saya tahu itu kehendak Tuhan, tapi dihajar. Tahan 2 kali, 3 kali. Lama-lama kan saya yang nggak tahan, saudara. Jangan-jangan saya yang harus berubah kali ya. Saya coba berubah. Saya kompromi. Oh, saya yang babak belur, saudara. Bukan cuma babak belur, saudara. Hancur hidup saya. Setelah saya ngerti yang namanya integritas, ya kredibilitas. Saya baru ngerti ya, itu ya. Usia mau 50 ini saya baru ngerti yang namanya integritas dan kredibilitas. Nancep di kepala sini. Namanya integritas. Itu ternyata itu memang ajaran firman Tuhan yang namanya integritas. Raja Saul, dia tidak punya integritas. Karena dia punya bos. Dia punya orang yang harus yang dia kasih mandat sama dia. Ada mandat yang lebih penting daripada mandatnya rakyat. Itu mandat yang dari Tuhan. Nah, dari mana kita tahu? Sudah tahu. Saul sudah tahu mandatnya. Saya nggak cerita Anda disuruh membunuh orang Islam. Enggak, bukan ya. Oh, nanti Anda bilang, ini kan sebuah metafora. Perjanjian lama adalah sebuah metafora. Anda ingat ya. Tetapi Saul sudah tahu dia harus apa. Ya, logosnya dan remanya. Sudah tahu dia harus apa. Tapi dia tidak lakukan demi kompromi dengan pendapat orang banyak. Saya begitu ngambil satu keputusan, lalu ada orang banyak mengganggu, lalu akhirnya si tim kami, ya baik dulu dari dulu pelayanan ya, akhirnya menggoyang, saya akan bilang, saya ini akan begini, tetapi kalau kalian rame-rame begini, kamu jalanin, ya kita tanggung sama-sama resikonya. Dan saya kasih tahu resikonya, nanti akan terjadi seperti ini. Akhirnya mulai sejak saya mengerti tentang kata integritas dan kredibilitas. Ketika Tuhan suruh saya dalam satu pelayanan, tiba-tiba pelayan itu minta belok gitu ya, saya akan kasih tahu tampaknya ini. Itu berkali-kali terjadi ya. Tetapi saya biasanya lebih memilih kekeh. Enggak, karena saya tahu apa yang Tuhan suruh itu ya nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Dan itu berdasarkan pengalaman bersama dengan Tuhan jalan. Makanya Anda yang hari ini banyak salah, Anda yang kolaps, Anda yang keluarganya lagi tidak karu-karuan, Anda yang lagi hari dalam keadaan bangkrut, Anda yang dalam keadaan titik terbawah dalam hidupmu, entah sakit, entah Anda lagi baru cerai, entah apa, saya nggak ngerti. Ya, catat
mencatat semua perjalanan, kalau perlu ditulis, saudara. Ditulis, lalu Anda flashback dengan firman Tuhan, sambil baca firman Tuhan, sambil berdiakonia, sambil bermarturia, Anda sambil sangkal di pikul salib. Nanti tiba-tiba perjalanan itu akan puing, semua pertanyaan hidupmu selesai semua. Itu tips ya kalau Anda pengen. Sehingga banyak orang yang nggak dijawab doanya. Dan dia nggak ngerti kenapa nggak dijawab. Padahal dia sudah melakukan ini, itu. Sebenarnya simpel sekali. Dia tidak tahu ketika jawaban doanya datang, ya, dan dia tidak tahu bagaimana dia berdoa. Doanya hanya untuk memuaskan dagingnya. Doanya itu, permintaannya itu adalah permintaan yang akan membawa dia masuk neraka. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Saya tidak mengatakan Anda nggak boleh kaya, boleh. Tetapi simpanlah hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya. Sebab kalau kamu simpan kekayaanmu di lumbungmu, ya, dan Anda lupa untuk menyimpan seluruh kekayaan atau sebagian di sorga, maka jangan sampai kekayaan itu memberatkan langkahmu sehingga Anda terbenam di Hades. Ya kan? Nggak bisa pergi ke paradiso yang nun jauh di sana katanya kan. Paradiso ada di sini, tetapi jasmania itu yang akan membenamkanmu ke dalam ebis samudra yang kelam dalam. Jangan sampai harta kekayaanmu itu merantai kakimu. Hati-hati. Dan itulah teologi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam setiap lembar halaman di Alkitab. Ya, dan bagaimana dengan Anda? Anda lebih suka belajar teologi yang lain atau teologi yang tertulis di Alkitab? Jelas. Atau yang suka gotak-gatik katuk? Oh banyak. Kalau teologi itu kalau Anda gotak-gatik katuk bisa jadi macam-macam. Kalau saya lebih memilih teks bilang apa, kita jalan itu. Ya, haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, ya, membuat terobosan dalam hidupmu yang bangkrut, yang baru cerai, yang baru berantakan hidupnya, yang sakit, yang sudah divonis dokter mati. Nah, nih, sorry, 1 menit. Kalau Anda sudah divonis dokter mati, tanya dokternya, berapa lama dok? Dokter bilang, paling lama 6 bulan, Pak. 6 bulan, dok. Oke, kamu beresin semua masalah-masalahmu sama orang. Kalau kamu punya utang bayar, kalau kamu masalah nggak punya utang, nggak bisa bayar, kamu bilang minta maaf. Kamu nggak bisa bayar, kamu sudah mau mati. Minta diampuni. Tadi kan dibilang kan, minta pengampunan kan kalau lagi bermasalah sama orang. Kalau dia tidak mengampuni, nggak urusan. Yang penting kamu sudah minta ampun sama dia. Dengan kerendahan hatimu, minta pengampunan. Bereskan semua. Ada orang-orang yang kamu ingat pernah kamu sakiti atau sepertinya pernah kamu sakiti. Jangan basa-basi. Teleponin satu-satu. Kalau perlu datengin, kalau masih bisa jalan, sehat. Kalau perlu datengin. Kalau perlu cuci kaki mereka. Basuh kaki mereka. Minta pengampunan. Semua minta pengampunan. Nanti Anda persiapkan jalanmu menuju paradiso itu. Rumah Bapa itu. Anda sedang mempersiapkan jalanmu. Ya, jadi kalau divonis dokter mati itu jangan malah kejang-kejang tetangisan jeritan kejar-kejar. Siapkan. Ya, kalau Anda nggak tahu kapan Anda mati, baru repot. Tapi kalau Anda tahu kapan matinya Anda itu bahagia. Berbahagialah orang tahu kapan matinya dia. Ya, kayak saya kan tahu kapan matinya. Kalau Anda nggak tahu kapan matinya kan pusing kan. Hari ini ke Alexis besok mati, pusing kan. Jangan, oh masih lama belum tahu, belum tentu loh. Jangan-jangan habis dengar ini pacar Bun pagi ini kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. Yang penting persiapkan. Tapi kalau dokter sudah kasih vonis kapan mati ya, cepat-cepat dipersiapkan. Gitu ya, jangan malah jeritan. Dipersiapkan. Jadi ada terobosan-terobosan dalam hidup. Saat kamu mempersiapkan itu, rema akan keluar dari hidupmu. Begitu rema itu keluar, lawung seringnya malah sembuh.
Lucu ya, seringnya malah sembuh. Nah itulah kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini membuat terobosan dalam hidupmu, mencelikan matamu, membuat hidupmu dalam kelimpahan yang sejati. Ya, haleluya, haleluya.